Ya, Ya, selamat pagi Bu. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Dan saya ingin memberikan dukungan penuh bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Pak Kurniawan. Saya ingin Anda itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Bapak Kurniawan dapat memperhatikan saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oh, sudah ya, saya catat ini ya, saya catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid itu dalam pembelajaran, Pak. Oke, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Ya Pak, saya itu berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya, baiklah. Kalau itu saya ingin mengamati bagaimana nanti proses Ibu dengan coach. Boleh dipersilakan coachnya bisa. Saya ingin mengamatinya dan mencatat apa yang akan dalam proses itu nanti ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. mulai. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sumarni. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Sumarni? Alhamdulillah Bu Sri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Baik Bu Sumarni, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai, Bu. Baik. Terus apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks itu? Saya itu merasa lebih bebas aja, Bu, dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Mengajar. Oke. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajarnya banyak sih, Bu. Seperti saya ambil dari internet, kemudian video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah, dan lain-lain. Oke. Terus menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Enggak juga sih, Bu. Kalau saya pikir-pikir kembali nih, Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid.
bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ini yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kemudian kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Begitu kalau menurut rencana saya, Bu. Oke, terus apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan sangat merdeka mereka dan mereka senang, gitu maksud saya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu Sumarni ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Terus kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut, Bu, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar sepenuhnya pada murid-murid saya itu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Sri atas waktunya untuk sharing. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Oke. Ya. Sudah. Mulai. Apa lagi, Bu? Selamat. Perfis. Ya. Jumpa lagi kita ya. Mulai. Selamat berjumpa lagi, Bu. Jumpa lagi Ya. Pak Kurniawan. Ya, siang, Bu. Siang. Terima kasih telah menyediakan waktu, Bu, untuk berbincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching kemarin. Sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Gini Pak Kurniawan, saya Ya. itu merasa Ya. bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Apa yang merasa Ibu membuat merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Pak. Oh, iya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya dulu? Oke, silakan Bu, Pak. Saya melihat Bapak, saya lihat tadi Ibu telah melakukan atau mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi dengan sangat baik sekali, sesuai dengan standar yang kita. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya senang mendengarnya, Pak. Terima kasih atas umpan baliknya ya, Pak ya. Ya, oke. Iya, baik. Gini Ibu, namun demikian Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Bu ya. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat menulis pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan kepada coach itu yang berkaitan dengan tujuannya. Nah, yang seharusnya fokusnya itu adalah pada tujuan awal coach itu. Nah, seharusnya bagaimana
bagaimana pandangan Ibu sendiri dengan hal itu? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi nantinya. Oh iya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa ya, di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif, Iya. kemudian merumuskan pertanyaan juga yang lebih efektif, Pak. Oh, gitu. Senang saya mendengarnya, Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik sekali. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi saya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Oh, Itu iya. aja Pak ya. Oh iya, begini Kak, saya sangat salut dengan semangat Ibu, dan saya sangat mengharapkan apa yang menjadi motivasi Ibu untuk berkembang itu. Saya ingin mendengar ke depannya Ibu sudah lebih bagus lagi seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, dan saya sangat bangga sekali bisa bertemu dengan Ibu, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan apa yang sudah saya observasi, Bu. Terima kasih atas pertemuan ini, dan saya ucapkan terima kasih, Bu. Baik Salam, Pak, ya. terima kasih juga Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.